Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita akan melanjutkan bahasan hadis dalam Permata Hadis 3 nomor 16 ya. Jadi Permata Hadis 3 nomor 16 dan seri ke-8 sekarang, yaitu Fa'amal Kafarat. Jadi karena munjiat, ada muhlikat, ada munajiat, ada kafarat, ada darajat. Sekarang posisi kita sedang membahas amal kafarat bagian yang kedua, karena pertemuan sebelumnya seri 7 Fantidorus Salah Ba'das Salat. Maka seri ke-8 dari bahasan hadis 3 nomor 16 ini isbagul wudu fis sabarat. Isbagul wudu menyempurnakan isbag ya. Wudu fis sabarat di musim dingin. Kita menyadari bahwa di musim dingin orang itu kan akan segan atau malas berwudu, atau bahkan jangankan wudu ya, cuci tangan saja kalau musim dingin itu kan malas. Mereka lebih senang pakai tisu. Justru kalau ingin menyembuhkan penyakit hati supaya muhlikatnya itu bersih dengan munjiat dan ditutup dengan kafarat, kita harus mampu berwudu secara baik. Karena kalau ingin menyembuhkan penyakit, itu harus berusaha menyempurnakan wudu di kala malas. Menyempurnakan wudu mengandung dua makna, tentu saja seperti yang sebelumnya juga minimal dua makna. Ada makna hakiki atau makna langsung, ada makna majazi atau makna tidak langsung. Karena di dalam mengkaji hadis itu kan ada beberapa langkah yang harus kita penuhi, mulai dari otentisitas hadis atau tausik. Jadi bagaimana, di mana hadis itu ada, dalam kitab apa, rawinya siapa, dari mulai sahabat, tabi'in, atba tabi'in dan tabi'ul atba, keempat tahapan. Kemudian di dalam kitab apa itu tausik. Kemudian takhrij, bagaimana kesahihannya. Kita takhrij, kita telusuri rangkaiannya, urutannya. Setelah ditahrij kan kita menilai dari tashih, keberlakuannya, apa masih bisa dilakukan, bisa diterapkan dalam kehidupan tashih. Terus nanti setelah tashih, tahlil, uraian. Ya seperti sekarang kita sekarang sedang syarah hadis, ya, uraian dari hadis tersebut. Itu adalah tahlil. Kemudian setelah tahlil, kita ambil takwil. Takwil itu apa? Makna di balik makna. Jadi takwil dari isbagul wudu, kalau sarahnya atau tahlilnya, isbagul wudu itu menyempurnakan wudu secara syarat dan rukun terpenuhi. Tetapi kalau takwilnya, makna di balik itu apa? Takwil. Setelah takwil nanti tatbik, penerapannya di dalam segala aspek kehidupan. Nah ini langkah mengkaji hadis, mulai dari tausik, kemudian takhrij, setelah takhrij tashih, setelah tashih itu ada tahlil, setelah tahlil itu takwil, setelah takwil itu tatbik. Nah, itu akan sempurna kita mengkaji hadis. Walaupun dengan beberapa langkah ini cukup alot memang membahas hadis. Seperti hadis yang kita bahas nomor 16 dari Permata Hadis 3 ini, sudah pertemuan ke
8 sekarang belum tamat ya, belum selesai. Tapi kita nikmat mengkaji hadis, seakan-akan kita berada di tengah Rasulullah SAW, seakan-akan Rasul itu hadir di tengah-tengah kita, seakan-akan kita berada di sisi Rasul mengkaji hadis itu. Jadi ketika Rasulullah SAW bicara, ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyunya kepada kita, seakan-akan Rasul itu berhadapan dengan kita, sehingga kita berada di lingkungan beliau. Dan memang begitulah, walaupun Rasulullah SAW jasadnya sudah wafat, tapi karena risalahnya masih tetap abadi, sehingga terasa oleh kita ada di tengah-tengah beliau, seakan-akan kita itu sahabat beliau. Begitu mengkaji hadis itu seperti kepada kita hadis ini ya bicara. Ya, baik. Jadi di dalam kafarat, penutup penyakit atau pengobatan itu, pengobatan penyakit rohani, isbagul wudu fis sabarat, ya, menyempurnakan wudu kala musim dingin. Dan di dalam riwayat Abu Dawud juga disabdakan oleh Rasul, asbigil wudu wa khallil bainal asabi', sempurnakan wudu. Khallil bainal asabi', jari jemarinya itu digosok-gosok sela-sela jari. Nah, ini kan ajaran cuci tangan itu bukan hanya selewat ya, sampai 20 detik kan, cuci tangan saja itu. Coba kalau wudu khallil bainal asabi', jadi jari jemarinya itu di sela-sela digosok-gosok, termasuk juga ujungnya, kukunya dan sebagainya. Khallil asabi'. Wa balik fil istinsyak, dan sempurnakan istinsak. Istinsak itu menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya melalui mulut, itu yang paling bagus. Ila antakuna shaiman, kecuali kalau sedang saum. Kalau sedang saum, kita bulan Ramadan, wudunya di siang hari, istinsaknya tidak diperintahkan untuk sempurna, karena bisa saja ada yang tertelan airnya ketika wudu. Jadi mungkin kalau wudunya sedang saum, karena tidak istinsak atau tidak begitu menghirup ke hidung secara keras sehingga tidak sampai ke mulut. Tapi kalau malam hari kita di bulan Ramadan juga tetap istinsak, atau nanti kalau sudah tidak saum. Kalau sudah tidak saum istinsak. Dan ternyata menurut para ahli, saya kebetulan pernah membimbing umroh, kebetulan yang ikut umroh itu dokter spesialis dalam bidang THT, karena kebetulan satu kamar, jadi sering diskusi bagaimana tinjauan ilmu kedokteran dalam bidang THT, istinsak. Nah, ternyata beliau menanggapi kalau istinsak itu airnya bersih, seperti air mineral atau air minum, itu bagus kepada sinusitis, mencegah virus-virus yang menimbulkan flu atau pilek. Dan memang itu dirasakan kalau kita agak pilek, agak sesek gitu ya, lalu kita menghirup air ke hidung, tapi airnya air bersih tentu saja, bukan air kotor, karena sebetulnya wudhu juga harus menggunakan air bersih, jangan menggunakan air kotor. Makanya kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kan air di keran itu ada 3 macam. Ada air minum ya, semacam air mineral, ada aqua, air minum khusus itu mah, ada juga air mandi wudu, itu semuanya air bersih ya. Jadi 3 kelompok. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram, itu di lingkungan Masjidil Haram, di luar itu ada 3 macam air. Itu ada air wudu,
ada atau termasuk air mandi, ada air minum tapi bukan jam-jam. Yang ketiga ada air jam-jam. Dan itu air air wudhu itu bersih untuk halil bainal asabi'. Dan balik fil istinsyak. Istinsyak itu menghirup air, dan di dalam hadis lain itu al istinsyak wal istinsar. Jadi istinsak menghirup ke hidung, dan istinsar mengeluarkannya. Itu isbagul wudu, kesabarat, mendatangkan kesehatan. Dan sempurna wudu juga dijamin oleh Rasulullah SAW. Man tawaddo'a lis-shalah, barang siapa yang wudu untuk sholat, fa asbagul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa masya ila sholah, kemudian dia pergi untuk sholat al-maktubah yang diwajibkan, fasolaha, dan dia sholat maktubah itu ma'annas, bersama jamaah manusia, au ma'al jamaah, atau bersama jamaah, au fil masjid, atau di masjid, ghafarallahu lahu dunubah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, kalau dia menyempurnakan wudu untuk sholat, kemudian melaksanakan sholat secara baik, apalagi dilakukan dengan secara jamaah, berjamaah. Kalau sekarang umpamanya di musim-musim hambatan jamaahnya, maka minimal berjamaahnya dengan keluarga, dengan orang terdekat, fasolah ma'annas, fasolah ma'annas, au ma'al jamaah, atau di masjid, atau di tempat mana saja berjamaah, ghafarahu lahu dunubahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan juga sempurnakan wudu di hadis lain, yang wudu itu diakhiri dengan berdoa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian juga merupakan kesempurnaan, ya, kesempurnaan di dalam wudu tersebut. Kemudian juga kalau masih ada kesempatan, ya, melakukan sholat, sholat yang sering disebut sholat syukrul wudu. Dan syukrul wudu itu memang tidak ada selingan, ya, di dalam sholatnya itu. Jadi langsung dari wudu langsung sholat 2 rakaat, itu namanya sholat syukrul wudu. Dan sholat syukrul wudu juga termasuk kesempurnaan dari wudu itu. Nah, jadi di samping sholat fardu, yang kalau sholat fardu mah tentu saja terbatas waktunya, karena kan kita tahu, ya, sholat itu ada batasan-batasannya, ada kesempurnaannya. Ada yang sholat harian, ada sholat mingguan, Jumat, ada sholat karena ada periodik seperti gerhana istisqa, itu karena ada sesuatu. Ada juga sholat tahunan seperti Idul Fitri, Idul Adha. Dan ada sholat karena orang kematian, itu sholat jenazah. Tapi kalau sholat syukrul wudu kan kapan saja. Ada juga yang masuk masjid dinamai oleh ahli fikih sholat tahiyatul masjid setiap masuk masjid. Itu kalau kita diawali dengan wudu yang baik secara sempurna, seperti di dalam hadis tadi adalah asbigil wudu khalil bainal asabi', jadi setiap jemarinya juga dibersihkan, disucikan, atau sampai benar-benar sempurna. Kemudian dilakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat-sholat sunat yang lain berjamaah apalagi, maka itu ghafarallah lahu dunubahu, Allah subhanahu wa ta'ala
mengampuni dosa. Dan makna yang pertama ditinjau dari sudut ritualnya. Makna yang kedua tentu saja memanifestasikan wudhu. Seperti biasa saya memahami hadis dari sudut sarah tahlili. Jadi secara merangkai dari kata per kata, tapi juga ada sarah takwili sarahnya. Jadi makna yang kedua memanifestasikan wudhu dalam segala sikap dan tindakan. Karena wudhu di samping mengandung unsur penyucian jasmani, juga penyucian rohani. Kenapa penyucian jasmani? Ya jelas, air itu kan berfungsi hebat di dalam kehidupan. Karena dia bisa mengukur suhu tubuh, bisa bermanfaat kepada kesehatan, apalagi oksigenasi. Jadi orang yang tidak berwudu itu berbeda dengan yang berwudu, karena dia akan sirkulasi air ke tubuhnya itu demikian hebat. Itu kaitan dengan jasmani. Rohani sudah jelas, karena dia hatinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, otomatis kan begitu niat berwudu sudah langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan beribadah. Jadi kalau mencegah virus itu harus sering cuci tangan. Kalau bagi kaum muslimin bukan hanya cuci tangan, karena mau wudu kan pasti cuci tangan dulu, digosok-gosok kan tangannya itu. Setelah itu kan mulut, menghirup air ke hidung, istinsaq. Kemudian wajah. Setelah wajah itu kita tangan kanan, tangan kiri. Setelah tangan kiri diusap kepala, bolak-balik lagi, usap kepala dan langsung telinga. Setelah itu kaki. Jadi kan sempurna itu. Ditinjau dari sudut kebersihan jasmani. Ya, tidak hanya tangan tetapi juga mulut, wajah, kepala diusap, kaki dibersihkan dengan sempurna. Jadi ditinjau dari sudut kebersihan, ya. Apalagi kalau di antara Anda ada dokter dalam berbagai keahlian, bisa menyelidiki manfaat dari wudhu itu. Kalau saya sih melihatnya dari sudut tadabur saja, ya, makna hadis yang dirasakan. Tidak perlu jauh dalam masalah kedokteran, biar yang dalam bidang kedokteran itulah, dalam bidang keperawatan, ya. Kebetulan ada anak juga saya yang ahli di bidang keperawatan sebagai nurse. Kemudian juga ada menantu dalam bidang kedokteran. Jadi bisa diskusi, ya, bagaimana wudhu ditinjau dari sudut keperawatan, tinjau dari sudut kedokteran. Kebetulan aja yang belum punya itu saya dari farmasi, ya. Mungkin Incu nanti ada masuk yang farmasi, jadi biar dari sudut kesehatannya lengkap, ya, hadis itu. Kemudian kan mulut, ya, hidung, wajah, tangan, kaki, kepala, telinga, itu kan merupakan lambang. Lambang alat berbagai kegiatan sehari-hari. Jelas kan? Dan itu sebelum ke mulut, wajah, itu kan harus dicuci dulu tangan itu. Dan memang saya sering dengar dari para ahli bahwa tidak boleh langsung wajah kan. Jadi tangannya harus dibersihkan dulu, harus dicuci dulu. Dan memang di dalam wudhu kan begitu. Sampai begitu bangun dari tidur saja kan Rasul melarang untuk langsung istilahnya itu langsung tangan itu ke wajah, tapi harus dicuci tangan dulu. Kemudian juga
Setelah itu baru setelah cuci tangan melaksanakan yang lain, bahkan dianjurkan nyingsing dulu dan sebagainya. Itu banyak sekali aturan-aturan dalam hadis yang kalau ditinjau dari sudut ilmu kesehatan oleh para ahli akan semakin terasa gitu, akan apa manfaatnya dari sudut kesehatan. Makanya pantas bahwa isbagul wudu pisabarot, jadi menyempurnakan wudu itu sebagai kafarat, sebagai penyembuh atau sebagai obat, sebagai penangkal dari penyakit ini. Karena mulut, hidung, wajah, tangan, kaki, kepala, dan telinga itu kan lambang alat berbagai kegiatan sehari-hari. Dan setiap wudu dibersihkan. Maka diharapkan berdampak pada penyucian segala organ jasmani dan unsur rohani. Jadi jasmani maupun rohaninya itu dibersihkan, disucikan. Hanya tinggal mungkin penghayatan, tinggal penyempurnaan. Jasmani baik di tempat panas maupun dingin itu tetap membutuhkan keseimbangan. Sehingga walaupun di musim dingin, sabarot diperintahkan untuk bersuci dengan wudu itu. Karena itu tetap membutuhkan keseimbangan sirkulasi air dan udara. Wudu juga merupakan salah satu cara menjaga keseimbangan tersebut. Makanya di situ dikatakan isbagul wudu fis sabarot. Yang isbagul wudu fis sabarot itu sekurang-kurangnya dua makna. Jadi makna secara langsung, secara ritual, membersihkan, menyuci semua anggota wudu. Kemudian makna lain di balik itu, yaitu kebersihan rohani. Jadi membersihkan jasmani, membersihkan rohani, dan disempurnakan dengan ibadat yang lainnya. Supaya kalau jasmani bersih, rohani bersih, kemudian disempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin dalam hadis tadi ghafarallahu lahu dunubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Jadi pengampunan dosa itu kan cukup penting dalam segala aspek kehidupan, karena kita sadar tidak ada manusia yang terbebas dari dosa, apalagi dosa-dosa yang kecil seperti dikemukakan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas pada waktu yang lalu, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sulit menghindari dari perbuatan kesalahan. Maka dengan menyempurnakan wudu, dilanjutkan dengan ibadah sholat secara sempurna, dan diakhiri dengan doa setelah wudunya, yaitu khususnya adalah dengan sahabat, walaupun ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sungguh bagus sekali, karena bermohon kepada Allah agar termasuk orang yang tobat dan agar termasuk orang yang bersuci. Bersuci lahir maupun batin. Saya kira untuk pertemuan ke-8 saya anggap cukup. Insyaallah kita bersambung ke kajian 8. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.